Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Tuku Wisnu dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan sebelum kita memulai membahas hari ini, sebelumnya kita mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Olga Syahputra. Semoga beliau ditempatkan di sisi yang paling baik di sisi Allah. Ya Allah, maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Dan kita juga doakan semoga keluarga diberi ketabahan ya Zi ya. Amin, insyaallah. Nah, pembahasan kita pertama ini adalah sebenarnya ada sangat pautnya juga ya, maksud dalam arti selama ini kita tahu ya keutamaan seseorang yang meninggal pada hari Jumat, dan hari ini kita akan membahas itu yang pertama sih ya. Jadi keutamaan meninggal di hari Jumat. Di hari Jumat. Kira-kira seperti apa keutamaannya? Ini dia. Adakah keutamaan meninggal pada hari Jumat? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan tanah air digemparkan dengan berita meninggalnya komedian Olga Syahputra pada Jumat 27 Maret 2015 pukul 17:17 di Singapura. Pria kelahiran 1983 ini telah 1 tahun lebih menderita sakit meningitis atau radang selaput otak dan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Seperti yang kita ketahui, Olga Syahputra merupakan sosok dengan jalan hidupnya yang penuh inspirasi. Bagaimana tidak? Lika-liku hidupnya, mulai dari ia menjadi seorang pembantu hingga menjadi artis besar dan mampu menjadi tulang punggung keluarganya, menjadi bukti bahwa dirinya merupakan pejuang hidup sejati. Bertahan hidup dari sakit yang dideritanya selama setahun ini pun menjadi bukti bahwa dirinya pantang menyerah dan tak kenal putus asa untuk tetap bertahan hidup. Meski akhirnya takdir berkata lain. Ya, itulah sosok Olga. Semasa hidupnya, ia pun banyak menebar tawa dan canda. Dirinya merupakan penghibur sejati, meski dirinya sedang menderita sakit keras. Ia juga merupakan sosok yang tidak meninggalkan sholat di tengah padatnya jadwal yang ia miliki. Tak heran, ketika dirinya meninggal, banyak masyarakat yang datang untuk menghantarkan kepergiannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Banyak pula doa dan tangis yang mengantar kepergiannya. Dari berita duka tersebut, ada sebuah mitos yang dipercaya banyak orang bahwa meninggal di hari Jumat adalah pertanda baik. Lalu bagaimana Islam menyikapi mitos tersebut? Apakah orang yang menghadap Sang Khalik di hari Jumat memiliki keistimewaan dibanding hari lainnya? Hari Jumat memiliki keutamaan sangat banyak yang tak dimiliki hari-hari selainnya. Salah satunya adalah siapa yang meninggal di dalamnya maka ia aman dari azab kubur. Para ulama juga menjelaskan bahwa meninggal di dalamnya menjadi salah satu tanda husnul khotimah. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Sedang dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan bahwa ada penghapus dosa di hari Jumat. Dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi yang di rumahnya, kemudian keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu istimewanya hari Jumat dalam pandangan Islam, sehingga hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau merupakan pemimpin hari dan hari yang paling agung dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat juga telah terjadi beberapa kejadian besar, yaitu diciptakannya Adam, dimasukkannya ke dalam surga dan dikeluarkan darinya, diturunkannya ke bumi dan diwafatkannya, dan terjadinya kiamat. Oleh karenanya pada hari tersebut, para malaikat, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan merasa khawatir di hari Jumat akan terjadi kiamat. Hari Jumat memiliki keutamaan yang tidak dimiliki hari lain.
Kedudukannya dibandingkan dengan hari lain sama halnya seperti bulan Ramadan terhadap bulan yang lain. Dan waktu diijabahnya doa pada hari Jumat diibaratkan sebagaimana diijabahnya doa pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Karenanya, seorang hamba hendaknya menjadikan hari Jumat sebagai hari ibadah agar lebih maksimal memanfaatkan kesempatan emas yang Allah anugerahkan di dalamnya. Itulah mengapa hari Jumat terasa menjadi lebih sakral dibanding hari-hari lainnya. Begitu istimewanya hari Jumat, sehingga tidak salah jika banyak orang yang menginginkan meninggal pada hari tersebut. Karenanya, meninggal di hari Jumat menjadi salah satu tanda dari husnul khotimah atau cara meninggal yang baik. Adapun tanda-tanda husnul khotimah lainnya adalah seperti berikut. Mengucapkan kalimat syahadat ketika wafat. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat ketika wafat, maka ia termasuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Hal ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Hakim. Ketika wafat, dahinya berkeringat. Berdasarkan hadis dari Buraidah Ibnul Hasib adalah Buraidah, dahulu ketika di Khurasan, ia menengok saudaranya yang tengah sakit. Namun ketika ia hendak menjenguknya, saudaranya telah lebih dulu dipanggil Sang Ilahi. Ketika ia melihat jenazah saudaranya tersebut, terlihat pada dahi saudaranya itu berkeringat. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tayalusi dari Abdullah bin Mas'ud. Mati syahid dalam medan perang dan mati membela agama dan keluarganya. Seseorang yang mati syahid dalam medan perang sudah pasti termasuk ke dalam tanda husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan, yaitu diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya mengucur, melihat tempatnya di dalam surga, dilindungi dari azab kubur, terjamin keamanannya dari malapetaka besar, merasakan kemanisan iman, dikawinkan dengan bidadari, dan diperkenankan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Tidak hanya meninggal ketika berjihad, bagi seseorang yang mati ketika membela agama dan keluarganya, seperti seseorang yang bekerja demi menafkahi keluarga, atau seseorang yang menuntut ilmu lalu dia meninggal, maka dia bisa juga dikatakan mati syahid. Namun, tentunya semua ini tergantung pada niat di diri kita masing-masing. Jika niat kita bukan karena Allah, maka Allah pun masukkan kita ke dalam neraka. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui isi hati kita. Orang yang mati karena musibah dan penyakit. Orang yang mati karena musibah seperti mati karena tenggelam, mati karena terbakar, dan mati karena tertimpa reruntuhan tanah longsor juga termasuk ke dalam mati syahid. Selain itu, orang yang mati disebabkan karena penyakit seperti penyakit kolera, penyakit perut, dan penyakit tuberkulosis atau TBC juga termasuk ke dalam mati syahid. Jika meninggalnya seorang wanita karena melahirkan, ia pun termasuk ke dalam mati syahid dan termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Tentang hal ini banyak sekali riwayatnya, dan yang paling masyhur adalah dari Jabir bin Atik secara marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para syuhada ada 7, mati terbunuh di jalan Allah, mati karena penyakit kolera adalah syahid, mati tenggelam adalah syahid, karena busung lapar adalah syahid, karena penyakit perut keracunan adalah syahid, mati karena tuberkulosis TBC adalah syahid, karena terbakar adalah syahid, dan yang mati karena tertimpa runtuhan atau bangunan atau tanah longsor adalah syahid, serta wanita yang mati pada saat mengandung adalah syahid. Hadis riwayat Imam Malik, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad, dan hadis riwayat Tabrani. Tanda-tanda husnul khotimah lainnya adalah mati karena mempertahankan harta dari perampok. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Ahmad, Abu Hurairah berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku bagaimana bila ada seseorang yang datang dan akan merampas hartaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau berikan." Lalu ia bertanya lagi, "Namun bagaimana jika ia membunuhku?"
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, maka engkau mati syahid. Lalu ia bertanya lagi, namun bagaimana jika aku yang membunuhnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau yang masuk neraka. Mati dalam berjaga-jaga di jalan Allah adalah seseorang yang mati dalam berjaga-jaga atau waspada di jalan Allah, ialah yang mendapatkan husnul khotimah. Hal ini seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya berbunyi, berjaga-jaga atau waspada di jalan Allah sehari semalam adalah lebih baik daripada berpuasa selama sebulan dengan mendirikan sholat pada malam harinya. Apabila ia mati, maka mengalirkan pahala amalannya yang dahulu dilakukannya dan juga rezekinya serta aman dari siksa kubur atau fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Tirmizi, Hakim, dan Ahmad. Seseorang yang meninggal pada saat mengerjakan amal soleh, ia juga termasuk ke dalam tanda-tanda husnul khotimah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan berharap akan keridhaan Allah dan di akhir hidupnya mengucapkannya, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berpuasa sehari mengharap keridhaan Allah, kemudian mengakhiri hidupnya dengan puasa, maka ia masuk surga. Dan barang siapa bersedekah mencari ridha Allah dan menyudahinya dengan sedekah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Olga Syahputra, orang yang tak kenal lelah menghibur jutaan mata, orang yang tak pernah lalai dalam memberi bantuan kepada yang membutuhkan, orang yang pantang gengsi untuk meminta maaf kepada rekannya. Semoga ia mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Semoga hari kematiannya membawa berkah pada dirinya di alam kubur. Semoga pihak keluarga yang ditinggalkan pun tenang melepas kepergiannya. Semoga kita pun bisa mendapat husnul khotimah di akhir hidup kita. Semoga kalimat terakhir kita hidup di dunia tak lain dan tak bukan adalah la ilaha illallah. Allah Maha Pemberi kehidupan. Allah pula lah yang berhak mengambil kembali kehidupan itu. Baik pemirsa, seperti tadi pembahasan dari berita Islami masa kini, memang bahwa keutamaan seseorang yang meninggal pada hari Jumat itu begitu luar biasa sekali ya. Tadi ada hadis yang maknanya kalau meninggal di hari Jumat itu akan terhindar dari azab kubur. Masya Allah, kita juga semua berharap juga agar kita juga terhindar dari azab kubur, karena azab kubur itu begitu mengerikan sekali. Dan memang tadi disampaikan juga di berita Islami masa kini bahwa memang ada beberapa tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Salah satunya adalah tadi ya, meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dan banyak lagi ya, seperti tadi berkeringat dahinya, terus berjihad di jalan Allah, mati sakit, mati musibah, kena jatuh ataupun kecelakaan gitu ya Zia. Dan insya Allah ketika terakhir hidupnya, ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat, begitu luar biasa sekali ya Zia. Insya Allah, dan semoga Olga husnul khotimah. Amin, kita berharap seperti itu. Dan tapi balik itu semua itu kan ada suatu hal yang gaib ya Zia. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Iya, dan setelah ini kita akan membahas tentang bagaimanakah hukumnya menghina orang yang sudah meninggal. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah.